Mega proyek Presiden Joko Widodo merubah total wajah Nusa Tenggara Timur. Hadirnya beberapa infrastruktur jelas semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di NTT dalam beberapa bidang seperti konstruksi, pertanian, dan perdagangan. Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur pada keseluruhan tahun 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 3,6%. Tentu saja hal ini meningkat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 lalu yang sebesar 3,01%. Hal ini terjadi seiring efektifnya proyek pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Lantas, apa sajakah proyek infrastruktur yang membuat Nusa Tenggara Timur semakin maju? Yuk kita simak beritanya. Namun sebelum lanjut menyimak video sampai selesai, saya ajak Anda untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, aktifkan tanda lonceng. Jangan lupa share dan berikan komentar di akhir penayangan. Dan inilah beberapa infrastruktur keren yang membuat Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang semakin maju di era Presiden Joko Widodo. Yang pertama adalah Terminal Bahan Bakar Minyak atau TBBM. Terminal Bahan Bakar Minyak atau TBBM di Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur adalah sebagai titik 0 km perjalanan BBM di Nusa Tenggara Timur. TBBM ini merupakan salah satu terminal yang berada dalam wilayah kerja PT Pertamina Patra Niaga Regional, terdiri dari Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur atau Jatimbal Linus dengan luas area mencapai 3,83 hektar. Saat ini ada kurang lebih 12 tangki timbun dengan kapasitas besar berada di kawasan TBBM yang menampung berbagai produk BBM untuk didistribusikan ke seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Stok BBM jenis Pertalite di TBBM panel ini mencapai 9,118 kiloliter dengan konsumsi harian mencapai 357 kiloliter. Sementara Pertamax stok yang ada mencapai 493 kiloliter dengan konsumsi harian 24 kiloliter. Selain dua produk BBM itu ada juga kerosen 5,678 kiloliter dengan konsumsi harian mencapai 115 kiloliter. Solar 10,165 kiloliter dengan konsumsi harian mencapai 233 kiloliter. Selain itu ada juga Aftur sebesar 1884 kiloliter dengan konsumsi harian mencapai 76 kiloliter. Selain pasokan untuk wilayah Nusa Tenggara Timur, TBBM juga menjadi pemasok Aftur untuk negara tetangga seperti Timor Leste. Yang selanjutnya adalah BTS. Komitmen membangun Base Transceiver Station atau BTS 4G sebagai upaya dalam meningkatkan jangkauan layanan telekomunikasi sampai ke pelosok negeri juga menjadi prioritas utama di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun sayang, komitmen Jokowi ini dipatahkan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh menterinya Johnny G. Plate. Sebelumnya upaya ini dilakukan pemerintah pusat untuk Nusa Tenggara Timur agar infrastruktur digital menjadi pengungkit pertumbuhan dalam berbagai sektor. Sebelumnya percepatan pembangunan BTS di 8 kabupaten di Nusa Tenggara Timur ini ditargetkan akan rampung pada April 2023. Adapun 8 kabupaten yang dimaksud diantaranya adalah Kabupaten Alor, Lembata, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Flores Timur, dan Kabupaten Sika. Namun saat ini di 8 kabupaten tersebut telah terdapat 18 BTS yang dalam proses instalasi menuju in-service. Selanjutnya adalah Bendungan Temef di Polen, Nusa Tenggara Timur. Berita baik datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR yang menyatakan bahwa ada 13 bendungan di Indonesia yang sudah rampung dibangun dan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur ada 1 bendungan.
Bendungan tersebut bernama Bendungan Temef yang terletak di Kecamatan Polen, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Pembangunan bendungan ini menghabiskan dana 253,7 miliar rupiah. Pembangunan bendungan ini dimulai sejak 2018 lalu. Jika bendungan ini rampung, tentu akan membuat masyarakat setempat, pelaku pertanian, tidak lagi kesulitan dalam melakukan aktivitas pertaniannya. Sebab dengan adanya bendungan dapat menyimpan atau menampung air saat terjadi kelebihan air di musim penghujan. Air yang melimpah tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian dan berbagai keperluan lain pada saat musim kemarau. Bendungan Temef ini memiliki luas genangan 380 hektar dan mampu menampung air sebesar 45,78 meter kubik. Diharapkan dengan adanya Bendungan Temef ini mampu mengairi irigasi seluas 4.500 hektar, mereduksi banjir dan menyediakan air baku serta berpotensi menjadi pembangkit listrik. Hal ini jelas menjadikan Nusa Tenggara Timur semakin maju. Yang terakhir ada Jembatan Petuk di Nusa Tenggara Timur. Salah satu ikon terkenal di Kota Kupang ialah Jembatan Petuk. Jembatan yang berada di Kecamatan Maulava, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah rampung sejak Oktober 2017 yang lalu. Jembatan sepanjang 337 meter ini menjadi jembatan terpanjang di Nusa Tenggara Timur dan merupakan bagian dari jalan lingkar luar Kota Kupang yang pembangunannya bertujuan untuk memperlancar akses lalu lintas di Kota Kupang ke Pelabuhan Tenau Kupang maupun ke sejumlah kabupaten di daratan timur barat. Pembangunan Jembatan Petuk menggunakan anggaran tahun jamak sebesar 235 miliar tahun 2015 hingga tahun 2017. Jembatan ini dihiasi dengan berbagai bentuk ornamen budaya lokal sehingga akan menjadi ikon baru kebanggaan masyarakat Nusa Tenggara Timur dan Kupang. Jembatan Petuk diklaim sebagai yang pertama di Indonesia, jembatan yang menggunakan teknologi gelagar beton prestressed. Kehadiran Jembatan Petuk diharapkan bisa mengatasi kemacetan di Kota Kupang. Sejak diresmikan tahun 2017 lalu, Jembatan Petuk tidak saja menjadi penghubung antar tempat, namun juga menjadi lokasi wisata. Banyak warga masyarakat yang datang ke Jembatan Petuk hanya sekedar untuk mengabadikan sejumlah momen. Itulah informasi tentang mega proyek infrastruktur yang ada di Nusa Tenggara Timur yang menjadikan provinsi ini semakin maju dan berkembang. Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung Point Channel dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.